Selamat malam teman-teman traders. Ketemu lagi dengan saya Ari dari Noob Traders. Ini episode 2 ya di channel saya Noob Traders. Hari ini tanggal 18 Februari tahun 2021. Oke, di episode kedua ini saya akan membahas mengenai pergerakan IHSG hari ini, apakah sesuai dengan prediksi tadi malam yang sudah saya sampaikan, dan juga kira-kira bagaimana kedepannya IHSG akan mengarah kemana, serta saya juga akan sharing mengenai trading plan, bagaimana cara kita membuat trading plan untuk trader-trader pemula seperti kita, agar kita lebih tahu arah dan tujuan dari trading kita, dan membantu kita untuk menentukan target-target kita, target take profit, target stop loss kita di mana. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, dari IHSG. Oke, untuk IHSG hari ini ditutup ya, ditutup melemah di 6.200 ya, 6.200 atau turun sekitar minus 44%, 0,44%, maaf. Nah, IHSG kita bisa lihat tadi malam saya sudah coba berikan insight mengenai IHSG. Ada dua kemungkinan yang sudah saya sampaikan tadi malam. Yang pertama, seperti panah biru yang bisa teman-teman lihat, di situ IHSG perkiraan akan mantul ya di sekitar MA 50-nya, dan juga di situ pertemuan MA 50 dengan MA 200-nya ternyata sempat mantul ya, bisa dilihat. Ini saya pakai time frame 1 jam ya biar lebih kelihatan. Ya, sempat mantul di pagi hari seperti prediksi kemarin, sempat mantul di pagi hari, tapi ternyata dia kembali turun setelah menyentuh sekitar 6.280-an. Dia kembali turun ya, dan mengarah ke 6.200 ya, mengarah ke 6.200. Nah, akhirnya closing di 6.200. Nah, skenario pertama yang saya sampaikan sesuai dengan panah yang biru ya, sepertinya tidak terlaksana. Yang terlaksana adalah sepertinya yang di panah merah, cuman dia berhenti di 6.200. Jadi apakah ada kemungkinan besok akan turun ya? Kemungkinannya masih ada ya, karena kalau dilihat di sini di MACD, bar chart di bawah nolnya juga lumayan ya, mulai terbentuk kembali, juga garis MACD-nya juga mengarah ke bawah ya, stokastik mengarah ke bawah juga. Potensi penurunan ada, cuman sepertinya arahnya kemungkinan akan menutup gap ya. Jadi yang biru mungkin saya hilangkan dulu. Nah ya, yang merah ini ya, kemungkinan itu yang sepertinya akan terjadi ya, sepertinya akan terjadi. Nah, skenario nya yang pertama adalah skenario yang dia akan turun menutup gap. Kemudian dia akan kembali mantul ke atas, dan apabila berhasil breakout dari 6.280 terus kembali breakout di 6.300, dan poin penting ada di 6.300. Kalau dia berhasil breakout ke atas dan confirm itu maka IHSG akan menuju ke 6.400 dan 6.500 ya. Nah, untuk skenario yang kedua ya, kita bisa coba pakai pet. Nah, skenario kedua kemungkinannya IHSG ya, setelah dia turun di sini ya, ini di level 6.200 dia akan mantul langsung ke atas ya. Itu skenario kedua ya, saya akan kasih warna biru ya. Nah, skenario keduanya akan seperti itu, dia akan mantul di area 6.200 karena terjadi rejection di situ tadi, tidak bisa turun di bawah 6.200. Semoga itu indikasi bagus bahwa IHSG bisa bertahan di 6.200, walaupun posisi 6.200 saat ini sudah berada di bawah MA 50 dan MA 200-nya. Ya, jadi kita berdoa yang terbaik saja. Semoga besok IHSG tidak perlu sampai harus turun ke sekitar 6.151 untuk menutup gapnya, bisa langsung rebound ke atas untuk menuju ke 6.300. Tapi apapun itu, teman-teman harus sudah prepare, teman-teman harus sudah menyiapkan trading plan-nya masing-masing, sehingga apabila skenario satu yang terjadi, yang arahnya sepertinya memang terlihat akan menuju ke 6.151, dan kalau dari analisa saya sepertinya dia akan membentuk shadow nanti, untuk menutup gap tersebut dan kembali akan rebound ke atas. Oke, apapun itu seharusnya IHSG masih bullish, dan seharusnya secara major trend dia masih akan menuju ke uptrend, menuju ke 6.300, 400 dan 6.500
Oke, sekian dulu untuk review saya tentang IHSG, pandangan saya tentang IHSG. Kita akan lanjut untuk trading plan ya. Untuk trading plan untuk pemula, saya akan coba share. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa saya akan menyampaikan mengenai trading plan ya, trading plan untuk kita pemula yang baru bermain di saham. Ini saya sudah buatkan file Excel ya, dalam bentuk Excel. Ini mungkin bisa membantu teman-teman. Nanti saya akan share juga kepada teman-teman. Saya akan kasih gambaran dulu trading plan yang akan saya share nantinya itu akan seperti apa sih. Ini kita ambil contoh ya. Ambil contoh di sini saya pakai modal sekitar 100 juta. Teman-teman bisa lihat di sini modalnya 100 juta ya. Kemudian kita harus tentukan dulu nanti yang kolom berwarna ini, yang kuning, kolom berwarna kuning ini dan kolom berwarna biru itu teman-teman bisa rubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk yang kolom putih di luar itu kita lock, saya lock supaya tidak bisa nanti diedit ya. Oke, pertama kita lihat asumsi dengan modal 100 juta, teman-teman harus tentukan dulu stop loss. Stop lossnya mau di angka berapa ya, di 5%. Kalau ini saya buat di 5%, target profitnya di 10%, jadi risk reward ratio-nya ada di 1:2 ya, kedua kalinya. Terus kemudian resiko per transaksi itu maksimal 0,5% atau 500.000 dari setiap transaksi. Jadi kalau kita hitung maksimal pembelian kita adalah 10 juta ya. Jadi dari 10 juta itu maksimal kerugian yang bisa kita tanggung adalah 500.000 ya. Jadi dari modal 100 juta dengan resiko per transaksi itu 500.000, maka maksimal pembelian yang bisa kita lakukan per saham itu adalah 10 juta. Ya, ini sudah ada rumusnya. Jadi teman-teman tinggal mengisi modalnya dan juga mengisi resiko per transaksi, stop loss-nya, target profit, risk and reward ratio-nya otomatis juga akan terhitung ya. Untuk fee beli dan fee jual ya, ini saya pakai dari aplikasi Ajaib ya, Sekuritas Ajaib. Mungkin yang lain bisa disesuaikan. Untuk trailing stop saya pakai 3,5%. Jadi apabila saya sudah mencapai target untuk trailing stopnya, ada warning nanti trailing stop, saya pasang trailing stopnya adalah 3,5% ya. Kemudian ada skenario yang saya pilih untuk menentukan apakah saya harus melakukan stop loss atau hold. Terus kemudian untuk trailing stop ataupun take profit. Untuk stop loss itu apabila sudah mencapai 5% ke bawah, maka otomatis warningnya akan muncul, actionnya adalah stop loss. Apabila kondisinya masih minus di atas 5% sampai dengan profit di bawah 5%, saya akan hold ya. Begitu profit mencapai 5% tapi masih di bawah 10% ya, bisa dilihat di sini, saya akan melakukan actionnya trailing stop, memasang namanya trailing stop. Kemudian untuk take profit saya terjadi apabila persentase keuntungannya sudah mencapai di atas 10%. Oke, kita ambil contoh di sini. Saya sudah isi saham TINS dan saham BJTM ya. Teman-teman bisa isi sahamnya ya, apapun itu yang teman-teman miliki. Terus teman-teman isi harga beli ya, ini harga belinya saya isi. Untuk TINS itu 2284, untuk BJTM itu 800 ya. Otomatis teman-teman tadi maksimal pembelian adalah 10 juta. Jadi otomatis dengan teman-teman memasukkan harga beli dari TINS dan BJTM, nominalnya pasti akan sama 10 juta karena tadi kita punya trading plan untuk resiko per transaksi kita adalah 500.000 dari 100 juta. Makanya maksimum pembelian dibatasi sebesar 10 juta. Itu sudah ada rumusnya. Jadi lotnya nanti di sini akan menyesuaikan ya, dengan sesuai dengan harga dan nominal maksimal pembeliannya. Ya. Itu di 10 juta masing-masing. Nah, angka stop loss-nya juga sudah keluar. Di sini juga sudah dengan rumus, sudah keluar. Untuk stop loss-nya berarti untuk TINS yaitu stop loss 5% di 2170. Untuk target profit-nya yaitu 10%, 2512. Kemudian untuk BJTM itu untuk stop loss-nya 760,
Untuk target profitnya 880. Nah, trading plan ini kita tidak harus berpatokan pada analisa yang kita lakukan terhadap chart. Ini adalah trading plan benar-benar kita mulai untuk membuat suatu perencanaan, ya, perencanaan untuk kita mau melakukan trading seperti apa, ya, dengan modal yang kita punya, trading kita lakukan seperti apa. Untuk stop loss dan target profitnya kita tentukan sama semua saham, ya. Jadi kalau kita melakukan analisa saham itu kita akan tujuannya di situ hanya untuk memprediksi saham ini kira-kira akan naik atau tidak, ya. Tapi untuk stop lossnya dan target profitnya untuk tipe trading plan ini adalah yang sudah fix, ya. Kalau teman-teman memasukkan satu persatu saham dengan trading plan dan stop loss yang berbeda-beda, berarti teman-teman hanya bisa memasukkan di sini adalah satu saham, ya. Karena kalau teman-teman di sini campur semua, misalkan ada 5 saham, pasti untuk perhitungan stop loss dan target profitnya akan sama, 5% stop loss dan target profit 10%. Jadi ini berlaku untuk semua. Ya, ini kenapa saya buat seperti ini untuk membantu dulu untuk teman-teman yang awal, yang pemula, supaya teman-teman bisa punya arahan harus seperti apa. Mungkin buat teman-teman belum terbiasa melakukan analisa, dengan adanya ini teman-teman bisa secara general melakukan trading dan membuat satu plan, ya, tanpa harus melihat satu persatu chart setiap masing-masing emiten atau saham. Jadi patokan chart itu hanya untuk keputusan akan membeli atau tidak. Nah, kalau teman-teman kesulitan nanti untuk menentukan TP-nya atau stop loss-nya atau SL-nya, di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan selera teman-teman. Kalau saya 5% stop loss, target profit 10%. Oke, jadi ini contohnya sudah diisi. Kemudian untuk monitoringnya kita harus setiap hari atau misalkan di sesi 1 berakhir atau nanti di sore hari saat sesi 2 berakhir, teman-teman bisa memasukkan update price-nya. Seperti ini contoh update price-nya di sore hari. Untuk TINS, update price-nya adalah 2.390. Persen profit and loss-nya dia positif di 4,64. Dia action-nya yang muncul ini juga sudah dengan rumus adalah hold. Kenapa hold? Karena dia masih masuk di range ini, yaitu di atas minus 5% dan di bawah 5%. Makanya dia actionnya adalah hold. Kemudian untuk BJTM, dia update price-nya di sore hari adalah 810. Dan dia juga secara profit and loss dia positif 1,25%. Actionnya sama, yaitu hold. Ya, apabila sekarang kita coba untuk rubah manual. Misalkan untuk BJTM dia posisinya adalah harganya turun, ya. Sebentar, ini kita munculkan view-nya dulu untuk formula bar-nya. Nah, BJTM harganya turun misalkan di 750. Oke. Nah, action yang muncul, ya, seperti teman-teman bisa lihat di sini, action yang muncul adalah stop loss. Ya, action yang muncul adalah stop loss. Kenapa? Karena dia sudah minus 6,25%. Ya, 6,25%. Berarti teman-teman harus melakukan actionnya adalah stop loss. Oke. Nah, sekarang kita coba misalkan saham TINS. Saham TINS dia naik menjadi 2.450. Nah, di 2.450 dia muncul actionnya adalah trailing stop. Nah, trailing stopnya di berapa? Angka trailing stopnya ada di 2.364. Jadi otomatis angka trailing stopnya sudah muncul. Jadi teman-teman nanti bisa set trailing stopnya, set auto sell apabila harga dari terakhir 2.450 di sore hari, besoknya tiba-tiba harga turun, teman-teman sudah bisa mengamankan profit, ya, yaitu dengan tadi trailing stopnya adalah 3,5%, ya. Teman-teman sudah bisa amankan profit teman-teman, dan teman-teman sudah bisa set di malam harinya apabila besok harga turun sampai dengan 2.364, maka harus dijual. Oke. Nah, satu lagi, kalau misalkan dia ternyata naik lebih tinggi, dia naik di 2.600.
Nah, dia sudah posisinya adalah 13, positif 13,84%. Actionnya adalah take profit. Ya, jadi teman-teman harus segera take profit karena sudah melebihi target 10%. Ya, ini harus konsisten ya teman-teman, jalankan ini untuk pemula, harus konsisten, jangan greedy, jangan kita berpikir bahwa ini akan naik lagi, mungkin bisa sampai dengan 20% atau bahkan arah 25%. Ya, karena dari analisa teknikal itu bisa terjadi. Iya, memang itu bisa terjadi, cuman kita sudah punya trading plan. Kalau trading plan teman-teman kebetulan sama dengan saya, 5% dan 10%, ya seharusnya teman-teman sudah actionnya adalah take profit. Tapi kalau ternyata trading plan teman-teman rubah nanti di sini 7% dan 14%, ya mungkin belum tercapai. Yang tercapai adalah tadi trailing stop. Ya. Nah, misalkan teman-teman akhirnya jual, teman-teman akan tahu nih kira-kira berapa sih sebenarnya realisasinya dari profit teman-teman tersebut. Nah, kita isi di sini di harga jual finalnya, kita isi sebentar, kita isi 2600, kemudian untuk yang BCTM itu di 750 karena dia terkena stop loss. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada fee ya. Fee ini juga sudah dihitung tadi, total fee. Jadi teman-teman akan tahu fee-nya yang dikenakan berapa. Total fee sudah ada. Untuk TINS, total fee-nya ada 43.459. Untuk BCTM itu ada 38.438. Jadi teman-teman mendapatkan profit dari TINS itu sebesar 1.340.079 atau 13,40% setelah dipotong fee, baik fee beli maupun fee jual. Kemudian untuk BCTM teman-teman ada kerugian loss sebesar 663.438.000, yaitu minus 6,63. Nah, dengan bantuan trading plan seperti ini, seharusnya teman-teman yang sangat awam yang baru mulai untuk trading saham harusnya bisa terbantu ya. Itu tujuan saya membuat ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan analisa, teman-teman tidak harus memakai trading plan yang baku seperti ini, bisa disesuaikan sendiri untuk masing-masing saham, stop loss-nya berapa, target profit-nya berapa. Ya, kalau teman-teman sudah bisa analisa sendiri, teman-teman harusnya sudah tahu kapan teman-teman harus melakukan stop loss, kapan teman-teman harus melakukan taking profit. Oke. Ini nanti akan saya kasih linknya, terutama di grup tele saya untuk Excel-nya, dan kemungkinan juga nanti saya akan coba masukkan ke Google Drive ya. Nanti saya akan infokan juga di deskripsi. Cuman yang sudah pasti saya akan share ini di grup tele, grup traders. Oke. Sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman menyukai video saya, tolong bantu support dengan subscribe ya, terus like, dan kalau teman-teman mau komen dipersilahkan, dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya kedepannya saya bisa membuat video-video lagi. Dan video-video saya utamakan untuk awal-awal episode saya adalah video-video bagaimana kita untuk mempersiapkan diri trader pemula untuk memulai trading saham dengan baik ya, dengan mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Tidak perlu bertanya kepada orang lain kapan saya harus beli, kapan saya harus stop loss, kapan saya harus take profit, kapan saya harus cut loss. Terus kalau saya nyangkut gimana, semoga kata-kata itu tidak muncul lagi karena teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan tanpa analisa chart sekalipun, ya, untuk menentukan support resisten, untuk menentukan kapan take profit, kapan stop loss, teman-teman bisa pakai trading plan yang baku ini. Ya, 10, 5% teman-teman tinggal tentukan 1 banding berapa. 7, 14%, umumnya 1 banding 2. Kalau saya pakai di sini yang paling moderat 5% untuk stop loss, minus 5%, dan 10% untuk dia target profitnya. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menyediakan waktu menonton video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.